dasar dan bangsa Indonesia. Pertama, fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan Bapak Insinyur Soekarno pada sidang BPUPK 1 Juni 1945. Yang artinya, Pancasila merupakan fundamental filosofis dasar berdirinya negara Indonesia. Kedua, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Menurut Kailan 2020, pandangan hidup bangsa terdiri atas nilai-nilai luhur yang dijunjung oleh manusia dan berfungsi sebagai kerangka acuan, baik untuk menata kehidupan pribadi maupun antar manusia. Dan ketiga yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan. Yaitu pertama, bangsa merupakan suatu jiwa asas kerohanian. Kedua, bangsa merupakan solidaritas. Dan ketiga, bangsa memiliki kesatuan sejarah. Dan keempat, bangsa memiliki nasib yang sama saat masa penjajahan. Dan keempat, fungsi dan kedudukan dan fungsi Indonesia sebagai jati diri bangsa. Yaitu pertama, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius sejak dulu. Dan kedua, cita-cita kesatuan bangsa sudah terungkap dalam beberapa bahasa daerah. Yang ketiga, kebersamaan, gotong royong, dan asas kekeluargaan. Kelima, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yaitu ideologi merupakan bahasa dari Yunani dan yaitu ideologia yang berarti suatu ajaran mengenai ide dan suatu komposisi. Ide merupakan suatu gagasan atau fenomena dan logos berarti ide. Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan suatu sistem yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya. Keenam, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai budaya bangsa dan negara Indonesia. Yaitu pertama, asal-usul secara langsung yang dibagi menjadi 4 bagian. Yaitu pertama, causa materialis, causa formalis, causa efficient, dan causa finalis. Dan kedua, asal mula tidak langsung terhadap Pancasila pada pandangan kehidupan sehari-hari. Dan ketujuh, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia. Yaitu pertama, kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama. Dan yang kedua, kesepakatan mengenai rule of law sebagai landasan pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai identitas nasional. Identitas nasional adalah sifat yang melekat pada suatu bangsa atau lebih dikenal dengan kepribadian atau karakter suatu bangsa. Dan yang kedua adalah fungsi identitas nasional adalah sebagai pencerminan kondisi bangsa dan menampilkan kematangan daya juang bangsa dan kekuatan bangsa. Dan yang keempat adalah unsur-unsur pembentukan identitas nasional, yaitu pertama adalah sejarah, kebudayaan, budaya unggul, suku bangsa, dan agama. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis identitas nasional, yaitu pertama, bahasa Indonesia, kedua bendera negara, dan yang ketiga adalah lambang negara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musda Mulia Ramadhani dari kelas 10 Tata Busana 2. Saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat. Pokok-pokok pikiran dalam BPUPK.
Keberadaan Jepang di Indonesia berawal dari keterlibatan Jepang dalam Perang Pasifik dengan menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 8 Desember 1941. Dalam posisi sulit dan tertekan inilah Jepang kembali menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Pada 7 September 1944, dalam sidang istimewa Parlemen Jepang, Teikoku Gikai yang ke-85 di Tokyo, Perdana Menteri Konraki Koiso mengumumkan sikap pemerintah Jepang, yaitu daerah di Hindia Timur, Indonesia, akan diperkenankan merdeka. BPUPK diketuai oleh Dr. Rajiman Widodiningrat dengan Wakil RP Suroso, saat itu menjabat sebagai Residen di Kedu, Jawa Tengah. Anggota BPUPK berjumlah 60 orang, di antaranya terdapat juga wakil dari golongan masyarakat Tionghoa, Arab, peranakan Belanda, serta 7 orang lainnya sebagai anggota istimewa dari Jepang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tugas PKN tentang bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama, hakikat bangga sebagai bangsa Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia adalah besar hati atau merasa gagah karena Indonesia memiliki keunggulan. Yang pertama, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar dan beraneka ragam. Kekayaan sumber daya alam meliputi flora dan fauna dan deposit di dalam tanah yang melimpah. Hal ini terlihat dari penyebutan bangsa India pada Pulau Jawa dan Sumatera pada masa Hindu Buddha. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam seperti petani, perkebunan, perhutanan, tambang maritim. Sumber Yuyus Kardiman, DKK 2022, halaman 47. Kekayaan alam Indonesia juga mencakup kekayaan alam yang telah mendunia, yaitu keindahan dan keanekaragaman flora dan faunanya. Ada beberapa hewan yang endemik, langka, dan unik yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Contohnya komodo yang hanya dapat ditemukan di habitat asli di Taman Nasional Komodo. Dan yang kedua, Indonesia kaya akan budaya. Orang Indonesia dikenal juga memiliki jiwa seni yang tinggi. Hal tersebut terlihat dari keindahan motif batik dan ukiran-ukiran Toraja dan Papua. Kesenian gamelan juga kini dipelajari di Selandia Baru. Selanjutnya, cinta dan bangga menggunakan produk dalam negeri. Sumber Yuyus Kardiman, DKK 2022, halaman 49. Dampak menggunakan dan tidak menggunakan produk dalam negeri. Ada sejumlah dampak. Nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara
yang seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jiwa seluruh rakyat Indonesia. Di dalam Pancasila termuat nilai-nilai luhur yang harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila sebagai jiwa rakyat Indonesia dapat dilihat dan dirasakan. Pada dasarnya, Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Adapun nilai-nilai luhur Pancasila yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai berikut. Nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia yang menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Tidak memaksakan kepercayaannya suatu agama terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. 3. Mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui dan memperlakukan dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 3. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sumber Yuyus Kurdiman DKK 2022 halaman 39. Nilai-nilai persatuan Indonesia. 1. Mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bekerjasama di atas kepentingan golongan. 2. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan berbangsa. 3. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Sumber Yuyus Kurdiman DKK 2022 halaman 40. Nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. 1. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Musyawarah mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. 3. Menghormati dan menjunjung tinggi hasil keputusan yang dicapai hasil musyawarah. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Mengembangkan sikap perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekurangan dan kegotong royongan. Sumber Yuyus Kurdiman DKK 2022 halaman 41.